Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersal Jalasena. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunajaya Madura. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang gender, yaitu pengertian dari gender, contoh-contohnya, pengertian dari bias gender, dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari gender. Apa itu gender? Saya mengambil sumber informasi dari sumber yang terpercaya, yaitu Google. Gender sendiri itu adalah konsep sosial dan budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku, identitas, dan ekspektasi yang dianggap sesuai untuk laki-laki, perempuan, dan kelompok lain dalam masyarakat tertentu. Gender tidak hanya terbatas pada simbol biologis, tetapi lebih luas pada bagaimana seseorang mengekspresikan diri dan bagaimana masyarakat menginterpretasikan peran tersebut. Contohnya yaitu bagaimana seseorang memilih berpakaian, cara berperilaku, peran dalam keluarga atau pekerjaan, identitas diri, misalnya merasa sebagai laki-laki, perempuan, atau non-binary. Gender bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda antara budaya, zaman, dan individu. Nah, yang kedua itu adalah pengertian dari bias gender. Apa itu bias gender? Saya mengambil sumber informasi tersebut dari sumber terpercaya, yaitu Google. Yaitu bias gender sendiri adalah suatu prasangka atau preferensi yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan gendernya, yang seringkali mengarah pada ketidaksetaraan perlakuan antara laki-laki, perempuan, atau kelompok gender lainnya, seperti non-binary atau transgender. Bias gender bisa disadari atau eksplisit dan tidak disadari atau implisit, dan dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, dunia kerja, kesehatan, media, hukum, politik, dan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari bias gender sendiri itu adalah yang pertama, subordinasi, yang kedua, marginalisasi, yang ketiga, double burden, yang keempat, stereotipe, dan yang terakhir adalah kekerasan seperti KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam berpacaran. Nah, yang pertama kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari bias gender. Yang pertama yaitu adalah subordinasi dalam bias gender. Saya mencari informasi tersebut dari sumber terpercaya, yaitu Google, yaitu adalah subordinasi sendiri itu adalah pandangan atau perlakuan yang menempatkan satu gender, biasanya perempuan, pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam konteks bias gender, subordinasi muncul karena adanya anggapan bahwa perempuan kurang penting, kurang berdaya, atau hanya berperan sebagai pendukung laki-laki. Akibatnya, perempuan seringkali tidak diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, atau politik, ditempatkan pada peran domestik semata, yaitu seperti mengurus rumah, anak, dan suami. Terus, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, entah itu di keluarga maupun di ruang publik. Nah, contoh dari subordinasi sendiri itu adalah perempuan dianggap tidak kompeten dari laki-laki ketika menjadi pemimpin suatu perusahaan, organisasi, dan negara. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bias gender yang nomor 2, yaitu marginalisasi. Marginalisasi sendiri itu adalah proses di mana suatu kelompok didorong atau ditempatkan ke pinggiran atau tidak mendapatkan akses penuh dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam konteks bias gender, marginalisasi terjadi ketika perempuan atau laki-laki tidak mendapatkan kesempatan yang setara hanya karena perbedaan jenis kelamin. Bias gender ini berakar pada norma sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang menempatkan salah satu gender dianggap lebih utama dibandingkan gender yang lain. Akibatnya, kelompok yang termarginalisasi tersebut cenderung yang pertama, kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, ataupun pekerjaan. Yang kedua yaitu tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu rentan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Contoh dari marginalisasi tersebut adalah banyak perempuan di pedesaan hanya dianggap sebagai pembantu suami dalam pertanian, sehingga
tidak mendapatkan upah atau hak kepemilikan tanah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bias gender yang nomor 3, yaitu double burden atau beban ganda. Double burden atau beban ganda sendiri itu adalah kondisi di mana ketika perempuan harus menanggung dua beban sekaligus. Misalnya beban domestik, yaitu mengurus rumah tangga seperti anak, suami, dan pekerjaan rumah. Dan beban publik, bekerja di luar rumah, berkarir, dan mencari nafkah. Fenomena ini muncul karena adanya bias gender yang menuntut perempuan tetap menjalankan peran tradisionalnya di rumah, meskipun ia juga berkontribusi di ranah publik. Akibatnya, perempuan seringkali lebih lelah, kurang punya waktu untuk diri sendiri, dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian peran. Contoh dari double burden sendiri itu adalah seorang ibu yang bekerja seharian di kantor, tetapi tetap harus memasak, mencuci, dan mengurus anak di rumah, sementara suaminya tidak ikut membantu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bias gender yang nomor 4, yaitu stereotipe gender dalam bias gender. Stereotipe gender dalam bias gender sendiri itu adalah pelabelan atau anggapan umum tentang sifat, peran, atau kemampuan seseorang hanya berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya seperti sifatnya yang generalisasi, tidak melihat individu apa adanya, melainkan menilai hanya karena ia laki-laki atau perempuan. Terus, stereotipe tersebut bisa terlihat seolah normal, padahal membatasi potensi dan menimbulkan diskriminasi serta ketidakadilan. Contoh dari stereotipe gender tersebut yaitu perempuan dianggap cocok hanya untuk pekerjaan domestik seperti guru TK, perawat, dan sekretaris, sedangkan laki-laki untuk pekerjaan keras seperti insinyur, pilot, atau tentara. Jika ada laki-laki yang menjadi perawat atau guru PAUD, sehingga dipandang tidak wajar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bias gender yang nomor 5, yaitu kekerasan dalam perspektif bias gender. Kekerasan dalam perspektif bias gender sendiri itu adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena perbedaan jenis kelamin atau peran gender. Bias ini sering memunculkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga melahirkan berbagai bentuk-bentuk kekerasan. 3 bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam konteks bias gender itu adalah yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam pacaran. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari pengertian gender serta contoh-contohnya dan pengertian dari bias gender serta bentuk dan contoh-contohnya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dan jika ada informasi dan penjelasan yang kurang akurat, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.